Halo semua, sekarang kita coba lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembahasan fitur follow dan juga unfollow dari usernya. Nah, untuk fitur follow dan unfollow-nya, di sini kita akan coba testing di bagian searching user by username. Nah, pertama kita coba buka dulu untuk komponen dari button follow kita. Di sini kan kita sudah buat untuk button follow-nya, yaitu untuk komponen button follow yang ada di komponen list user di sini. Nah, di sini kita sudah buat komponen untuk button follow-nya, yang mana nilainya itu ambil dari item.id untuk ambil data user yang akan kita follow atau yang akan kita unfollow. Nah, di sini kita coba atur untuk fungsinya di dalam button follow-nya. Kita buka langsung untuk komponennya. Di sini di bagian komponen di post kita buka button follow. Nah, di button follow-nya ini kita akan gunakan dua endpoint. Endpoint pertama yaitu untuk ngecek apakah usernya kita sudah follow atau tidak. Dan endpoint yang kedua yaitu untuk menjalankan fitur follow user. Dan kayaknya ada satu lagi endpoint yaitu untuk unfollow usernya. Nah, pertama di sini kita coba buat dulu untuk stat-stat yang kita butuhkan. Di sini kita buat cons user dari use out store. Kemudian kita coba buat untuk statnya. Di sini kita buat stat dulu untuk ngecek user apakah kita sudah follow atau tidak. Dari endpoint cek user follow-nya. Di sini set check user, yang mana nilainya kita ambil dari stat. Nah, untuk nilai defaultnya itu berupa true or false, yaitu boolean. Kemudian kita coba buat juga untuk fitur loadingnya. Di sini cons loading, set loading sama dengan kita coba gunakan useStat, yang mana di sini juga dia tipe datanya boolean dengan nilai defaultnya yaitu false. Kemudian kita coba ambil dari endpoint check follow-nya terlebih dahulu. Di sini cons check follow user sama dengan async. Nah, dalam check follow usernya kita coba ambil berdasarkan endpointnya, tapi terlebih dahulu kita jalankan untuk fitur loadingnya. Since set loading bernilai true, kemudian try catch and finally. Di finally-nya kita set loadingnya bernilai false. Kemudian di catch-nya kita tampilkan di log untuk errornya. Dan dalam try kita tinggal ambil responnya dalam destructuring data. Sini wait custom API .get dengan URL yaitu /follow/ kita ambil dari props user ID kita yang ada di atas sini. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya ke dalam set check user, yaitu data. Nah, nilai dari data titik datanya ini tuh berupa boolean true atau false. Nah, ini kita bisa log dulu untuk ngecek kita dapat nilainya apa. Dan kita coba jalankan use effect. Di sini dalam use effect-nya kita tinggal jalankan cek follow user. Oke, di sini kita cek di console log kita. Kita buka terminal. Nah, contoh di sini kita searching user yang kita belum follow. Contoh Randy. Nah, di sini datanya bakal bernilai false. Artinya user Randy ini kita belum follow. Tapi kalau user yang sudah kita follow, contoh Ayu. Nah, di sini bakal bernilai true. Jadi yang kita sudah follow dia bakal bernilai true. Dan yang belum kita follow dia akan bernilai false. Nah, dari respon yang kita terima ini kita bisa gunakan kondisi, yaitu kondisi jika bernilai true maka kita tampilkan buttonnya di sini unfollow. Tapi kalau dia bernilai false kita tampilkan buttonnya bernilai follow. Nah, ini kita coba langsung eksekusi. Pertama
Kita coba buat dulu untuk fitur loadingnya. Di sini if jika loading, maka kita coba return nilai, yaitu kita coba gunakan touchable opacity dengan class name mx5, kemudian p5 rounded full, item center, dan bg gray 500. Nah, ini kita tampilkan untuk activity indicator untuk loadingnya dengan warna yaitu FFF. Oke, kemudian di sini di bagian bawah kita coba buat untuk kondisi follow dan juga unfollow-nya. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi. Kondisinya jika check usernya bernilai true, maka kita bakal tampilkan. Nah, ini kita gunakan fragment untuk tutup kondisi kita. Nah, ini kita bisa cut, masukkan ke dalam. Nah, ini untuk fitur unfollow. Nah, di unfollow-nya kita ganti warnanya ke BG red 300 atau 500 untuk warnanya. Nah, kemudian selain itu, jika usernya belum terfollow atau check usernya bernilai false, kita tampilkan untuk fitur follow-nya. Sini follow dengan background-nya yaitu BG aktif. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau user yang kita sudah follow, maka akan tampil tombolnya yaitu unfollow. Tapi kalau user yang belum kita follow, contohnya tadi kayak Randy, ini adalah user yang belum kita follow, dia bakal tampilkan di sini yaitu follow. Nah, berarti di sini sudah aman untuk fitur follow dan unfollow kita. Cuman masih ada satu kendala di dalam aplikasi kita ini. Contohnya kalau kita masukkan di searchingnya yaitu user kita, Reski, yang kita gunakan login. Nah, di sini masih ada tampil untuk fitur follow-nya. Nah, ini bakal aneh kalau kita follow user kita sendiri yang kita gunakan login. Maka dari itu kita akan coba gunakan kondisi di user kita ini juga. Nah, di sini kita buat kondisinya. Sebelum cek user, kita cek juga ya jika user nn user titik id, kita buat dia jadi string. Jadi jika id user yang kita gunakan login itu sama dengan user id titik to string yaitu user yang kita searching, maka kita tampilkan null. Selain itu, maka kita tampilkan check usernya. Nah, di sini tidak bakal tampil apa-apa untuk user yang kita gunakan login sama yang kita searching. Tidak akan tampil tombol follow atau unfollow-nya. Nah, tapi kalau user lain kayak Randy tadi, kita masih bisa dapat untuk buttonnya, yaitu button follow. Nah, sini sudah teratur untuk user yang kita gunakan login tidak bisa memfollow diri dia sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba buat fitur untuk tombolnya ini, yaitu fitur untuk unfollow dan juga follow usernya. Nah, pertama kita atur dulu untuk fitur follow user, yaitu dari user Randy ini. Kita coba gunakan unpress, onPress. Dia akan jalankan fungsi dengan nama unfollow user. Nah, ini kita buat fungsinya di atas, unfollow user. Di sini const unfollow user sama dengan asing panah. Nah, untuk unfollow usernya kita bisa gunakan try and catch juga. Try and catch. Dan di sini kayaknya kita bisa gunakan untuk loadingnya. Set loading kita buat bernilai true, kemudian di try-nya kita wait. Custom API titik delete. Ini untuk unfollow user dengan endpoint yaitu /follow /user ID.
Nah, setelah itu kemudian kita di sini jalankan cek follow usernya, yaitu fungsi yang kita buat di atas. Dan kayaknya loadingnya tidak perlu karena sudah ada loading di cek follow user. Dan jika terjadi error, kita log errornya apa. Oke, di sini kita coba fitur unfollow usernya berhasil atau tidak. Kita coba masuk ke user yang kita follow, contoh Ayu. Nah, di sini kita coba unfollow, kita klik. Nah, di sini bakal loading dan menjadi follow sekarang. Nah, berarti user Ayu ini kita unfollow. Nah, ini sudah berhasil untuk menjalankan fitur unfollow-nya. Selanjutnya kita coba untuk fitur follow usernya. Nah, untuk fitur follow user berarti di sini. Yang ini. Kita gunakan on press. Follow user. Kita jalankan endpoint-nya di atas. Di sini. Const follow user asing. Kita gunakan endpoint yang menggunakan method post. Kita buat try and catch. Jika terjadi error, kita log saja errornya apa. Kemudian di try-nya, kita coba gunakan wait. Custom API, titik, dengan method post. URL-nya yaitu /follow berdasarkan user ID-nya. Sini /follow /user ID. Kemudian kita harus masukkan datanya. Nah, untuk request boy-nya sendiri yang perlu kita masukkan yaitu follow user ID. Follow user ID. Yang mana nilainya kita coba ambil dari user ID, dari parameter kita. Ini kita buat berupa objek. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah dia lakukan follow usernya, kita jalankan ulang untuk fitur cek user follow-nya. Cek follow user. Oke, kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Kita follow lagi user Ayu. Klik follow. Oke, di sini kayaknya ada error di dalam aplikasi kita. Kita cek dulu di terminal. Errornya apa? Oke, di sini errornya 404, yaitu endpoint-nya tidak ditemukan. Nah, ini endpoint-nya tidak ditemukan karena dia tidak ada parameter. Misalnya kita hapus parameternya. Kita coba follow lagi user Ayu. Klik follow. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bakal terfollow untuk user Ayunya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan fitur follow user dan juga unfollow usernya. Dan juga cek apakah usernya sudah kita follow atau tidak dari 3 endpoint yang kita gunakan. Yaitu endpoint untuk ngecek apakah usernya sudah kita follow atau tidak, yang mana responnya itu berupa boolean true atau false. Kemudian kita buat fitur juga untuk unfollow user. Jika usernya kita sudah follow, kita bisa unfollow. Dan juga follow user kalau usernya kita belum follow dan kita ingin follow. Kita tinggal jalankan fitur unfollow usernya berdasarkan endpoint yang kita buat di dalam backend-nya. Di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan follow dan juga unfollow user. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari voting dan juga save usernya, yaitu like dan juga save postingan, yang mana kita akan coba implementasikan berdasarkan komponen yang berbeda. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.